Shalom pemirsa Embun Surgawi, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pada saat ini mari kita kembali merenungkan firman Tuhan yang saya ambil di dalam kitab Yesaya 55 ayat 1 sampai 9. Saya khusus menyikapi di ayat 8. Ayat 8 berbunyi, "Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan." Saya beri judul firman Tuhan pada saat ini dengan tidak semua mendapatkan mujizat. Tapi sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami menyerahkan firman ini ke dalam tangan-Mu. Berbicaralah kepada kami. Kami siap untuk mendengar. Tuhan akan tolong supaya firman itu bukan hanya tertanam di dalam hati kami, tetapi kami dapat berkembang untuk menjadi pembawa berkat di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini. Dalam nama Tuhan Yesus saja kami berdoa. Amin. Saudara, sebagai orang Kristen, kita pasti senang ketika mendengar bahwa dan menyaksikan bahwa banyak orang yang mengalami pertolongan Tuhan di dalam kehidupannya. Misalnya, ada seorang ibu yang memerlukan susu bagi anak-anaknya. Ketika berdoa, ternyata ada orang yang tiba-tiba mengirim susu kepada anaknya. Itu suatu mujizat. Ada juga yang mengatakan pengalamannya ketika dia selamat dari kecelakaan. Itu karena mujizat yang Tuhan berikan. Demikian juga ketika dia mengalami kesembuhan dari sakit penyakit. Banyak mujizat yang terjadi dalam orang Kristen. Kesaksian-kesaksian itu pasti menguatkan kita yang tidak mengalaminya. Kita takjub akan kebaikan Tuhan, akan pemeliharaan Tuhan atas orang-orang beriman. Mungkin kita juga punya kerinduan yang sama untuk mendapatkan mujizat atau pertolongan Tuhan ketika kita mendapatkan kesulitan. Tuhan mengulurkan tangan kepada kita dan kita bebas dari kesulitan tersebut. Tentu kerinduan itu tidaklah salah. Persoalannya menjadi beda. Ketika orang yang memberi kesaksian itu berkata, Tuhan itu maha kuasa. Dia selalu menolong saya. Dia membuat mujizat bagi saya. Saya dulu tidak punya apa-apa, sekarang sudah mempunyai banyak hal. Jika kamu beriman seperti saya, kamu juga akan mengalami apa yang saya alami. Saudara, hal ini kadang membingungkan bagi sebagian orang Kristen. Jika si A mengalami mujizat, mengapa mereka tidak? Jika si B mengalami kesembuhan, mengapa mereka tidak? Lalu mereka bertanya, mengapa Tuhan? Mereka tidak mendapatkan mujizat. Mengapa? Apakah Tuhan tidak adil? Saudara, Tuhan memang kuasa. Maha baik, maha kasih. Tuhan juga maha adil. Tidak pernah dia membeda-bedakan. Namun tidak dapat diartikan bahwa Tuhan itu harus menyamaratakan, memperlakukan setiap orang itu sama. Jalan Tuhan, pikiran Tuhan, rencana Tuhan, maksud Tuhan dalam hidup orang beriman itu berbeda-beda. Bagi si A, mungkin dia cepat disembuhkan. Tapi bagi si B, Tuhan memberikan waktu yang lama untuk menjadi sembuh. Apakah Tuhan tidak adil kepada si B? Atau Tuhan hanya adilnya kepada mengasihi si A saja? Kita tidak bisa mengasihi Tuhan. Karena kita tidak tahu apa pikiran dan rencana Tuhan. Kalau kita boleh kita tidak boleh menjadi hakim atas Tuhan, karena Tuhan itu jauh mempunyai hikmat yang lebih dari kita. Seperti di dalam Roma 11 ayat 33 dikatakan, oh alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Jadi kita tidak bisa menghakimi Tuhan seolah-olah kita lebih berhikmat dari Dia. Tuhan jauh lebih berhikmat dari kita.
pengalaman-pengalaman pribadi yang ajaib bersama Yesus tetaplah menjadi pengalaman pribadi. Itu sah bagi mereka yang mengalaminya. Tetapi menjadi tidak sah bila ini dijadikan pola bagi orang-orang lain. Keliru menuntut Tuhan memperlakukan setiap orang lain itu sama. Kewajiban kita adalah mempercayakan diri kita kepadanya di dalam segala hal. Saudara, jangan salah. Penderitaan yang dialami seseorang kadang bisa menjadi berkat terselubung bagi orang tersebut. Seorang filsuf mengatakan, apapun yang tidak membunuh saya akan membuat saya menjadi kuat. Yang dimaksud dengan ucapan itu adalah bahwa seseorang bisa bertumbuh menjadi pribadi yang lebih kuat, pribadi yang lebih baik, pribadi yang lebih cerdas melalui penderitaan yang dia alami. Penderitaan apapun jenisnya, seberat apapun, sejauh itu tidak merenggut nyawa, dapat membuat hidup manusia menjadi lebih kokoh. Tentu saja ada syaratnya, yaitu disikapi dengan benar dan dengan tepat. Ada pepatah Indonesia yang mengatakan, pengalaman adalah guru yang terbaik. Melalui pengalaman, kita belajar hal-hal yang baru yang menjadikan kita itu menjadi lebih baik. Jadi saudara, kita harus percaya bahwa tidak ada rancangan Tuhan yang buruk di dalam kehidupan orang-orang beriman. Amin.